Kami dari kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 13 beranggotakan Ridwan, Nurut, dan saya sendiri Dika. Saya akan mempresentasikan tentang perhitungan biaya target. Perhitungan biaya target mencakup tentang definisi target costing, tujuan dan alasan target costing, karakteristik target costing, kelemahan dan kelebihan target costing, proses target costing. Selanjutnya, definisi target costing menurut Wiguna dan Sarmin 2007, target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan memperoleh laba yang diharapkan. Dalam menentukan biaya target atas suatu produk atau jasa dikenal dua pendekatan Supriyono 2001-53 antara lain pendekatan biaya target penuh full cost approach. Dalam pendekatan ini harga target ditentukan sebesar biaya produksi ditambah dengan markup yang diinginkan. Pendekatan biaya target variable cost approach, penentuan harga target atas produk atau jasa ditentukan sebesar biaya variabel ditambah markup yang harus tersedia untuk menutup semua biaya tetap dan untuk menghasilkan laba yang dihasilkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ridwan. Ya, di sini tujuan dan alasan target costing. Target costing bertujuan untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan sehingga tidak harus mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Next. Menurut Garrison, Nolan, dan Brewer, alasan menggunakan perhitungan target costing yaitu terbagi dua. Yang pertama, banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas harga daripada yang mereka kira. Pasar benar-benar menentukan harga dan perusahaan yang mencoba mengabaikan berarti mengambil risiko bahaya. Oleh karena itu, harga pasar yang diantisipasi dalam perhitungan biaya target sudah merupakan ketentuan. Dan yang kedua, kebanyakan biaya produk ditentukan pada tahap perancangan sehingga setelah produk dirancang dan masuk pada tahap produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya secara signifikan. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari perancangan produk sehingga produk tersebut mudah dibuat, menggunakan bahaya yang murah dan kuat serta handal. Next. Dan di sini karakteristik target costing. Dalam target costing ada beberapa karakteristik target costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengurangan biaya menggunakan target cost dimulai dari riset pasar yang memiliki dua tujuan, yaitu memahami kebutuhan konsumen dan melakukan riset harga kompetitif produk yang ada di pasar, atau berapa harga yang mau dibayar oleh konsumen atau harga produk yang sama milik kompetitor. Karakteristik kedua dari sistem target costing adalah penentuan awal target profit margin selama perencanaan produk masa depan. Dan yang ketiga dari target costing adalah bahwa target biaya diatur pada awal proses pengembangan produk baru sebelum desain dan pengembangan benar-benar dimulai. Next. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Nurut. Ya, saya di sini akan membahas kelemahan dan kelebihan target costing. Menurut Atkinson 2007, target costing memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, kurangnya pemahaman konsep target costing
karena target costing pertama kali ditemukan di Jepang. Maka ketika dibawa keluar Jepang, tidak semua pengguna memahami dengan baik konsep target costing. Akibatnya, banyak senior manajemen yang menolak ide ini. Implementasi yang kurang dalam konsep Lemwork, pengurangan biaya yang dilakukan dalam sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lain. Kelebihan target costing memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya selama desain daripada mereduksi biaya setelah proses desain. Target costing memastikan profitabilitas dalam jangka pendek dan panjang karena produk yang dihasilkan memiliki margin rendah atau tidak menguntungkan selama pengembangan produk baru dapat dengan cepat jatuh. Tim desain dalam target costing berfokus pada pelanggan utama dan kesediaan mereka untuk membayar fitur produk. Penggunaan target costing juga memaksa manajemen untuk menentukan kualitas, fitur, dan masalah waktu awal dalam proses dan untuk menyeimbangkan biaya dan fitur terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar produk. Berikut gambaran tabel tentang proses target costing. Dari mulai awal, tujuan pangsa pasar, fungsi produk, yang kemudian menghasilkan target harga, dilanjutkan dengan target laba, target biaya, desain produk, dan proses, sehingga setelah semuanya terpenuhi, maka produksi produk dimulai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.